Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Dwi Citra Agustin Arifah, angkatan BK19 UTY, Universitas Teknologi Yogyakarta. Kali ini saya akan memaparkan hasil dari tugas akhir saya yang berjudul Kecenderungan Perilaku Hedon pada Mahasiswa Perantau Pasca Pandemi COVID-19. Perilaku hedon seiring dengan berkembangnya waktu telah menjadi suatu gaya hidup yang digandrungi oleh kelompok masyarakat termasuk mahasiswa. Oleh karena itu, perilaku hedon yang dilakukan oleh mahasiswa tercermin dari aktivitas atau kegiatannya sehari-hari, seperti banyak menghabiskan waktu di luar untuk bermain, berbelanja, atau melakukan aktivitas yang tujuannya hanya untuk bersenang-senang saja. Kata hedon sendiri adalah paham, hedonisme yaitu adalah paham di mana manusia berprinsip bahwa tujuan dari hidupnya itu adalah hanya untuk bersenang-senang, tidak ada tujuan lainnya. Kemudian, gaya hidup hedon yang terjadi pada mahasiswa, termasuk mahasiswa perantau, terindikasi dapat mengganggu tujuan akademisnya. Karena seperti yang kita tahu, tugas dan kewajiban dari seorang mahasiswa yaitu adalah belajar dan menyelesaikan pendidikannya. Serta tujuan dari pendidikan di Indonesia adalah menciptakan generasi yang intelektual, bukan generasi yang boros. Kemudian penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kecenderungan perilaku hedon pada mahasiswa perantau di Yogyakarta dan juga mengetahui indikasi dampak yang terjadi akibat dari perilaku hedon tersebut. Metode yang peneliti gunakan Kemudian dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dengan populasi sebanyak 710 mahasiswa perantau yang berasal dari 3 daerah, yaitu daerah Provinsi Riau yang merepresentasikan Indonesia bagian barat, kemudian daerah Kalimantan Barat yang merepresentasikan Indonesia bagian tengah, serta mahasiswa dari daerah Ambon yang merepresentasikan mahasiswa Indonesia bagian timur. Dengan mengambil sampel sebanyak 135 responden. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner dan juga menggunakan open-ended yang di dalamnya berisi beberapa pertanyaan yang digunakan untuk mencari tahu jawaban terkait indikasi dampak dari perilaku hedon pada mahasiswa perantau. Oke, jadi untuk hasil dari penelitian ini diketahui bahwa tingkat kecenderungan perilaku hedon mahasiswa perantau dari ketiga daerah tersebut berada pada kategori sedang, yaitu sebanyak 63%. Kemudian untuk indikasi dampak yang dirasakan dan dialami oleh para mahasiswa yang dapat terindikasi itu ada pada 2 bidang, yaitu bidang pribadi dan bidang akademik. Untuk bidang pribadinya, mereka lebih merasa boros dan impulsif serta konsumtif dan tidak dapat mengatur keuangan mereka sendiri. Kemudian pada bidang akademiknya, perilaku hedon itu terindikasi dampak mengganggu perkuliahan mereka, mulai dari terbengkalainya tugas-tugas, kemudian malas mengerjakan tugas, peningkatan absensi di kelas karena sering membolos, dan penurunan motivasi belajar serta nilai dan prestasi belajar mereka.
Maka hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam pendidikan bimbingan dan konseling, khususnya pada bidang pribadi, dan dapat dijadikan referensi untuk mengembangkan penelitian tentang upaya preventif atau upaya pencegahan terkait perilaku hedon pada mahasiswa perantau atau pelajar atau siswa, serta pengembangan media untuk pencegahan perilaku hedon pada mahasiswa perantau pasca pandemi COVID-19. Jadi sekian pemaparan dari hasil tugas akhir saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat dijadikan referensi untuk teman-teman semua yang sedang menyusun atau akan menyusun tugas akhir untuk meraih gelar sarjana pendidikan bimbingan dan konseling. Kemudian setelah video ini saya akan tampilkan sedikit gambaran video tentang perilaku hedon yang dilakukan oleh mahasiswa, dan teman-teman juga bisa membaca tugas akhir saya yang ada di laboratorium BK UTY dan bisa menjadikan laporan TA tersebut sebagai referensi teman-teman semua. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Hai, aku Aya. Aku seorang mahasiswi di salah satu kampus di Yogyakarta. Aku berasal dari Gorontalo. Jadi di Jogja aku sebagai mahasiswa perantau. Sebagai mahasiswa perantau, yang paling aku suka saat ada notif transferan dari orang tua. Prinsipku di tanah rantau, kalau ada duit, aku harus ngelakuin apa yang aku pengen, selagi itu bisa bikin aku senang, ya nggak sih? Siapa nih? Foya-foya ya? Hah? Kok dia tahu? Jangan gak sih? Sayang duitnya. Apaan sih? Orang duit dulu juga. Gimana kalau duitnya ditabung aja? Pasti lebih berguna. Udah, pakai aja. Ya Allah, ini juga siapa lagi? Itu kan duit kamu. Nanti juga mama kamu gak bakal tahu duitnya dipakai buat apa. Iya juga sih. Gimana? Udah, gak usah didengerin, itu masih Angel. So tau dia, so tau. Udah, pakai aja. Pengen apa? Beli. Semuanya, baju, beli. Pengen apa lagi? Clubbing, baju. Beli, bayar semuanya, bayar. Udah, tenang. Kalau kurang nanti masih ada pinjol kok. Udah, aman, pokoknya mah aman. Amazing. Wow, akhirnya sepemikiran. Selamat bergabung di Jalan Setan. A few
few moments later. One p.m. 3 days later. Banyak banget tagihan, pusing banget nih kepala. Gimana ya caranya dapetin duit dengan cepat? Kamu kenapa ya? Kok makanya murung gitu sih dari tadi? Kenapa sih? Angel, iya nih aku lagi pusing, banyak pikiran. Maaf ya, kemarin aku gak ngikutin apa kata kamu. Aku malah ikutin kata si Devil. Duit aku buat bulan ini udah habis, sedangkan aku belum bayar kos, belum bayar SPP. Bahkan aku terjerat pinjol. Penyesalan emang di akhir sih, Ayah. Harusnya kamu lebih bijak lagi dalam mengelola keuangan. Apalagi kamu anak rantau. Belanja boleh, tapi yang seperlunya aja. Kamu juga sebaiknya bikin rincian pemasukan dan pengeluaran deh untuk mengelola keuangan kamu, biar kamu tahu uang kamu keluarnya kemana aja. Kamu juga harus ingat kewajiban kamu di tanah rantau itu adalah sebagai seorang mahasiswa. Jadi kewajiban dan tanggung jawab kamu itu ya belajar dengan baik. Kalau misalnya uang kamu udah mau habis, usahakan kamu jauhin pinjaman online ya. Banyakin juga kegiatan produktif, seperti misalnya ngelakuin hobi yang kamu senangi dan bermanfaat buat kamu ke depannya. Karena kamu tertarik banget sama public speaking, kamu bisa kok magang di radio atau di media-media penyiaran yang bisa ngelatih public speaking kamu biar lebih terasah dan lebih bagus lagi. Emang sih self reward buat senang-senang itu penting, tapi dikira-kira juga ya, jangan malahan boros tapi berkedok self reward, jangan boros berkedok senang-senang. Itu mah nantinya bisa merugikan diri kamu sendiri, Ayah. Dan yang paling gak boleh di skip adalah kamu harus tetap rajin beribadah. Dan jangan sampai kamu mengecewakan kedua orang tua kamu di kampung ya. Buat teman-teman yang menonton video ini, khususnya para mahasiswa perantau, belajarlah bijak dalam mengelola keuangan kalian ya. Karena merantau itu melatih kemandirian kita. Jauhi gaya hidup hedonisme, karena jujur itu adalah jebakan Batman menuju kesengsaraan dan kemelaratan. Thank you for watching.